Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang berupaya untuk mencari solusi dari segala bentuk problematika kehidupan kita sehari-hari, tentu saja melalui Al-Quran. Hari ini kita hadirkan kembali sosok yang sudah nggak asing lagi di channel Mukhtalifun Alwan, tentu saja Bang Budi. Jadi langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana rasanya jadi orang terkenal nih Bang di channel Mukhtalifun Alwan? Walau dikenal segelintir orang lah ya. Ya, Udah banyak mengenal Abang nih Bang kayaknya Bang. ya alhamdulillah gitu kan. Artinya dikenal pun kalau bisa kan apa yang saya sampaikan ya, bukan orangnya. Kalau orangnya kan ya apalah kalau kita ini hari ini kan. Nggak ada yang nanya-nanya gitu Bang? Ya banyak sejauh ini secara Banyak ya? chat pribadi, keluarga dan seterusnya lah banyak. Apalagi aku Bang. Gitu. Banyak. Termasuk pertanyaan ini mau kuangkat nih Bang sama Abang nih Bang. Kayaknya Oh gitu ya. orang yang pas ini makanya aku undang Abang lagi nih Bang. Oh iya, nggak ada Iya. masalah. Ya itu resiko ya dari sebuah sajian yang kita sampaikan. Pasti orang menganggap kita banyak tahu gitu kan. Artinya kadang apa yang kita sampaikan gitu kan, jadi fenomena sama mereka begitu. Oh ya Timbul biasa itu, pertanyaan, ini biasa. kayaknya ada yang kontra nih, kadang gitu kan. Hmm, Nah, pas ketemu sama aku, hmm. ditanya lah pula. Bahkan di luar dari konteks video kita pun ada juga yang nanya gitu Iya. kan. Apa itu contohnya? Misalkan lah, biar kita bahas. Malam ini aja lah ya Bang kita Iya, bahas iya, ya. iya. Jadi pas momennya lebaran, Mm-mm. ya kan biasa ya kan anak-anak muda kan gitu. Mm-mm. Kumpul-kumpul keluarga, kumpul-kumpul kawan, ketemu gitu kan. Iya. Ada pula yang nanya gitu kan. Entah ini bercanda, tahu nggak tahu lah ya kan. Hmm. Jadi ada yang nanya, salah satu kawan, kira-kira amalan kami ini semua ini, kira-kira ini Hmm. diterima nggak sama Allah nih? Hmm. Selama ini kami berzakat, bersedekah, kadang Hmm. ya sholat juga begitu ya kan. Artinya semua ibadah yang mereka lakukan, Hmm. ini kira-kira diterima nggak sama Allah? Nah gitu Bang. Nanti kalau aku jawab ya, iya diterima. Kok aku pula yang ngomong gitu ya, melegalkan gitu kan. Tahu-tahu nanti ini mereka nuntut pula nanti. Bang, coba agak-agak di terawang sedikit Bang. Ya, Silakan Bang. kalau kemarin sebenarnya kan udah diangkat itu ya. Kalau diterima apa tidak itu kan berkenaan dengan syarat ya, syarat ibadah biasanya ya. Oke. Bahwa sesuatu hal yang kita lakukan itu sebagai seorang abdi itu kan menjadi amal buat kita. Jadi Oke. ibadah tentunya. Pasti. Nah, itu pasti diterima ketika memenuhi syarat. Kan gitu itu. Itu udah disampaikan saya pikir oleh Ustadz. Tapi apakah bernilai? Oke. Nah, di sisi Allah apa enggak? Nah, itu sebenarnya kalau diterima apa tidaknya itu asal kita memenuhi syarat sudah diterima pastinya. Nah, kemudian kita harus memiliki keyakinan kalau saya sih pandangan ya. Amal yang kita lakukan itu harus memiliki sebuah keyakinan bahwa ini punya nilai di hadapan Allah gitu. Nah, ketika kita belum memiliki keyakinan itu akhirnya kita ya beramal ikut-ikutan nantinya. Bahkan kita memiliki keraguan itu tadi yang disampaikan kawan itu barangkali. Bentar Bang. Antara syarat dengan punya nilai ini apa bedanya Bang? Syarat ini kan kualifikasi dari sebuah amal yang kita lakukan agar diterima. Tak ubahnya kita masuk ke bawah satu perusahaan. Sebagaimana kan video Asril itu kalau nggak salah sama Ustadz Dian itu ya. Oh iya. Kan syarat ibadah itu kan. Iya. Nah, ketika memiliki nilai dalam hadapan Allah itu kan beda lagi nih. Nilai ini kan kategorinya sesuai apa yang kita lakukan bisa sama-sama amal yang kita lakukan ini. Punya saya bisa nilainya 8 barangkali, punya Asri bisa 10. Artinya ini sama-sama diterima hanya saja nilainya lebih kan gitu, ada yang kurang gitu kan. Kualitas lah begitu ya. Jadi nggak usah sedih. Semua kita itu punya nilai sebenarnya di hadapan Allah dari sebuah amal yang kita lakukan, dari sebuah pekerjaan yang kita lakukan. Hanya saja kan tetap saja harus melalui kualifikasi. Tentu kan gitu kan. Contoh kita angkat aja lah karena Mukhtalifun Alwan ini selalu berujuk kepada Quran. Coba angkat aja satu ayat. Kita buka aja.
Di surah Al-Baqarah ayat 62. Surah Al-Baqarah. Oh, surah yang kedua ya, Bang? Iya. Oke, Bang. Hmm. Aku baca, Bang. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu Ya, sungguh orang-orang yang beriman wal ladzina hadu dan orang-orang Yahudi. Hadu itu Yahudi. hadu Yahudi. Yahudi. Kan Oke. semua diterjemahkan dengan Yahudi itu. Ini Lanjut. iya. Wan nasoro Nasaro, Nasrani. Nasrani. Oke. Apa lagi? Wassobiin. Sobiin ini biasanya kalau di Quran itu diterjemahkan dengan sobiin juga. Itu hanya 3 kali aja di Quran itu kata sobiin itu. 3 kali. Dan ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 62 ini, itu konteksnya semuanya sama. Itu juga hanya ada 3 di Quran. Dan itu sama. Sama semua bunyinya. Nadanya ya. Ada nanti kalau mau dicek di Al-Maidah ayat 69, ada di Al-Has ayat 17, itu boleh. Nanti sama nanti dicek lah ya, barangkali pemirsa nanti mau ngecek silakan ya. Jadi kalau kita sambung lah tadi prasa tadi itu. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasaro wassobiin. Kan gitu kan? Oke. Sungguh orang-orang yang beriman dan kalian kalau bahasa saya ya umumnya enak aja, kalian dari kelompok Yahudi, Nasrani, wassobiin. Kalau saya sih memahami wassobiin ini lebih kepada ya kelompok-kelompok yang memiliki kepercayaan. Kalau di Indonesia itu kan ada kelompok-kelompok yang mereka memiliki gitu ya? ajaran, golong-golongan yang memiliki ajaran dia apa? Memiliki keyakinan tertentu lah mereka, kan gitu. Dia ada kelompok-kelompok seperti itu. Kalau Yahudi, Nasaro ini kan kelompoknya besar. Ada kelompok-kelompok kecil yang mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Ini yang disapa Allah. Jadi semuanya yang amanu, baik kalian kelompok dari Yahudi tadi, Nasaro, bahkan kelompok-kelompok yang disebut Allah, sobiin. Apalagi lanjutan ayatnya? Man amana billah. Siapa saja yang beriman kepada Allah. Lanjut. Wal yaumil akhir. Dan yaumil akhir. Wa amila solihan. Dan mereka melakukan amal yang solih. Falahum ajruhum inda rabbihim. Semua yang mereka lakukan itu mendapat ajrun inda rabbihim. Dari Rob mereka. Sampai sini aja lah. Menjawab nggak keraguan-keraguan tadi? Apa diterima apa enggak ini? Apa punya nilai nggak nanti? Ajrun itu balasan. Ya. Artinya semua punya nilai kan? Terlepas nanti balasannya banyak apa tidak. Ajrun ini kan juga dipahami sebagai pahala. Secara umum dia pahala memang. Pahala kan? Ya. Ya itu tadi, balasan dari Allah. Atas sesuatu hal yang kita lakukan. Itulah amalan tadi. Amalan solehan tadi. Ya. Jadi ngapain ragu kita? Lanjut dulu ayatnya, baru kita bahas nanti. Wala khaufun alaihim. Tak usah lah kalian khawatir. Khauf ya. Oke. Dan nggak usah pula walahum yahzanun. Yahzanun. Nggak usah pula kalian juga sedih gitu. Kan ini motivasi dari Allah sebenarnya. Motivasi enggak? Iya. Tadi kawan-kawan asli tadi ketika ini kami diterima apa enggak? Punya nilai apa enggak? Kira-kira nanti dapat pahala enggak? Kalau bahasa umumnya kan gitu kita. Kira-kira yang kami lakukan dapat pahala enggak? Loh, udah dipastikan Allah loh. Allah enggak memandang kok dari Yahudi kah? Kan gitu Allah sebut. Nasrani kah? Bahkan dari kelompok-kelompok aliran kepercayaan. Bahkan. Kan gitu kan? Iya. Hanya saja kan punya syarat di situ. Apa syaratnya? Man amanah billah. Itu syarat utamanya. Iya. Menjadi pengunci. Oke. Enggak satu kan syaratnya, 2 kan? Yeah. Man amanah billah wal yaumil akhir. Itu dia. Jadi kesetaraan dia. Jadi gini dia. Jadi Gimana? Allah di sini membuka peluang sebenarnya. Allah nggak persoalkan kita dari golongan mana.
Yahudi yang hari ini kita persepsikan ya, ini kan otak kita kadang-kadang persepsikan, apalagi dengan kejadian yang hari ini yang mereka lakukan terhadap ya kaum muslimin yang ada di Palestina, kan gitu kan. Kayaknya mereka ya sedikit anarkis lah bahasa kita ya. Ini juga yang mau kutanyakan juga nih. Ya boleh gitu. Apa masalahnya dari kelompok Yahudi itu? Ini kenapa Yahudi gitu? Kenapa kok nggak ada Islamnya gitu? Oh gitu ya? Iya. Kenapa harus Islamnya ngapain disebut? Yahudi Ketika gitu? orang beriman secara otomatis nanti dia Islam. Oh gitu. Nah, dalam kajian-kajian yang lain nantilah kita angkat. Ngapain lagi Allah sebut kalau itu? Kalau udah perilakunya man amanah billah wal yaumil akhir, secara otomatis dia nanti muslim dia. Gitu. Jadi gini dia, Yahudi yang kita perspektifkan hari ini negatif lah kita katakan. Betul. Kalau udah dibilang Yahudi, kadang-kadang kita marah juga dibilang ya. Kan gitu kan? Iya bang. Ya kau Yahudi kali gitu kan. Iya. Karena melihat perilaku mereka saat ini kan gitu kan. Betul. Nah kita lupa bahwa Yahudi ini sebenarnya kan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam sebenarnya. Tahu nggak sejarahnya bahwa Nabi Yakub itu sebenarnya kan punya istri 4, anaknya 12. Dari istri pertama ada anaknya 6 orang, 1 diantaranya namanya Yehuda. Itulah Yahudi itu. Beranjak dari keturunan Yehuda inilah kelompok Yahudi ini sebenarnya. Yang selanjutnya dia ke generasi berikutnya disebut kalau di Quran itu Bani Israel. Dari mereka inilah. Jadi kan dari keturunan Nabi juga ini. Cuman hanya saja Yehuda ini secara sejarah kita ketahui juga ini agak sedikit bandel ini anaknya ini. Karena kan 4, yang istri kedua di sanalah muncul anak Nabi Yakub itu namanya Yusuf dan Benyamin. Kan sejarahnya secara umum kita ketahui nih. Yang nakal ini kan ini dari istri pertama ini termasuk Yehuda itu. Nah, jadi Allah sekalian tegur ini. Kalaupun dari kelompok, kalau dari keturunan Yehuda ya silakan. Kan gitu kan, dari Nasrani pun ya nggak apa-apa gitu, mau dari kepercayaan yang lain ya silakan gitu. Ya silakan beramal gitu, semua amal solih yang kalian lakukan itu mendapat ajrun, syaratnya hanya 2 kan gitu kan. Man amanah billah wal yaumil akhir. Kalau tadi pertanyaannya misalkan contoh real, Yahudi macam mana pula dapatnya? Oke, kita dari ayat itu aja, walahum ajrohum inda robbi. Kita balik gini aja real. Sebenarnya Yahudi itu kalau mereka merujuk kepada kitabnya, tarbiyahnya itu, pendidikannya itu pasti mengarahkan kelompok tersebut ke Allah. Pasti. Ya keturunan Nabi Yakub kok. Iya. Nah itu tadi. Nah, betul. Nah hari ini kan mereka melenceng dari situ. Nasrani sama kan? Apa kitabnya Nasrani mana? Injil. Iya. Lah kalau mereka merujuk dengan benar kepada Injil tersebut, tarbiyah mereka ngarahnya kemana? Yang dilakukan oleh Nabi Isa itu kemana memang yang mengarahkan mereka? Ke Allah. Ke Allah juga kan? Iya. Secara otomatis mereka muslim kan? Ya pada dasarnya semua Nabi itu mentauhidkan umatnya ya ke Allah. Baik tadi kelompok-kelompok tadi. Andai mereka merujuk kepada kitab yang sebenarnya, yang mereka yakini, itu pasti ngarahnya, tarbiyahnya ke Allah. Nggak ke yang lain-lain. Jadi kalau perlu balik lagi kita ke pertanyaan tadi, ya nggak usah ragu kita. Semua dapat ajrun. Bahkan selevel Yahudi pun dapat ajrunnya gitu ya. Jadi Allah nggak mandang kita dari Yahudi, ini kan kelompok besar yang Allah gambarkan aja. Kok nggak perlulah kok dari orang suku Jawa, Asril kan setepu ya, dari orang Karo, orang Batak, mau dari orang Bali, mau orang apa, terserah golongan kalian. Kuncinya man amanah billah wal yaumil akhir. Itu dia kuncinya sebenarnya. Lantas bagaimana? Muncul sebuah pertanyaan. Ketika kita nggak mengimani Allah wal yaumil akhir, terjebak pada tarbiyah yang ada di mereka, akhirnya melenceng mereka hari ini kan gitu kan. Nggak ke Allah larinya. Nggak ajarannya itu mengarahkan umatnya itu beriman kepada Allah, justru kepada hal yang lain. Sebenarnya tetap aja sesuatu hal amalan yang itu membawa kemaslahatan. Wa amalin solehah itu kan, solih itu kan ketika amalan yang kita lakukan itu berdampak kepada kemaslahatan umat sebenarnya. Bukan hanya untuk dirinya.
Tapi untuk kemaslahatan umat, Secara kita lihat aja gini, saya contohkan, kan banyak ya, mohon maaf ini misalkan dari orang-orang kita Chinese yang nyumbang mereka Ya. katakan itu sodako loh. Betul. Bahasa Ada kita juga sodaka, emang. mereka nyumbang. Iya. Ada lagi dari yang lain-lain. Lah apa itu nggak bernilai? Kalau bahasa kita sodako ya kan, zakat. Nah, iya Kuncinya betul juga. di itu tadi, man amanah billah wal yaumil akhir. iya, Mereka betul, ketika betul. tak mengimani Allah wal yaumil akhir, mereka akan dapat ajrun. Hanya saja di dunia. Tengok mereka hasil yang mereka keluarkan. Kan sama konsepnya sebenarnya dengan Islam itu. Ketika dia keluarkan, Allah akan ganti lagi berlipat-lipat ganda. Kan di Islam begitu juga. Hanya saja yang mereka dapat di dunia. Karena dia nggak terlepas gini, Real. Ketika seorang mengimani Allah, dia secara otomatis harus mengimani yaumil akhir. Gitu dia. Ya. Jadi ketika mereka, paham siapapun lah hari ini, ketika kita beramal ya pasti kita dapat. Nggak bisa kita dapat sampai yaumil akhir. Nggak menjadi nilai dalam pandangan Allah sampai yaumil akhir. Gitu. Jadi mereka dapat cash di dunia langsung. Paham. Artinya kalau kita bicara surga dan neraka, ini nggak dapat surganya nih ya, gitu ya? Iya. Itulah bahasanya ya. Walaupun surga, surga atau jannah atau nar tadi kan, itu hak prerogatif Allah. Mau kita ditempatkan di mana aja gitu kan. Jadi saya lebih kepada sebuah ayat ini seyogyanya menggugah kita, motivasi dari Allah ini. Nggak usah ragu kalian ketika beramal. Kuncinya man amanah billah wal yaumil akhir. Imani Allah dan yaumil akhir itu. Itu kuncinya. Silahkan lakukan amalan apapun yang kalian lakukan yang sifatnya itu memiliki kemaslahatan untuk umat. Pasti punya ajrun. Baik itu hanya di dunia tadi, kalau enggak mengimani Allah, bahkan sampai akhir. Andai kata kita mengimani Allah wal yaumil akhir tadi. Nah itu dia. Saya pikir jawaban, saya pikir menjawab lah itu ya. Jadi nggak usah ragu lah hari ini. Hanya saja yang perlu diperbaiki, ya kalau selama ini beramal itu belum mengimani Allah, karena sesuatu hal nanti amal yang kita lakukan, kita itu akan melakukan pertimbangannya semuanya Allah. Pasti. Kan itu kan? Iya. Nah itu dia. Seperti itu. Nah, jadi ketika orang, di mana ciri-cirinya kalau kita katakanlah ciri-cirinya ya, seseorang itu udah mengimani Allah. Semua amal yang kita lakukan itu pertimbangannya Allah. Ini Allah suka nggak? Ini Allah ada nyuruh nggak? Ini Allah larang nggak? Itu pasti pertimbangannya ke arah sana. Iya. Nah gitu dia. Nah itu aja saya pikir. Nggak ribet-ribet kali. Orang Quran itu menjawab. Ada 3 ayat tadi ya. Di Al-Baqarah ini ayat 62. Ada di Al-Ma'idah tadi ayat 69. Kemudian di Al-Has surah 22 ayat 17 tadi ya. Silakan dicek nanti. Ya nggak usah ragu lagi, Real. Sampaikan nama kawan itu tadi. Nggak usah ragu lah, berbuat baik lah, bahasa umumnya kan gitu kan. Nggak usah ragu berbuat baik. Semua dapat ajrun. Simple berarti ya. Iya. Kalau mau sampai bernilai di hadapan Allah, sampai akhirat nanti sebagai bekal kita, ya jangan lupa dong. Amanah billah wal yaumil akhir itu. Itu aja kuncinya. Simple ya? Simple ternyata. Simple. Makanya ketika kita sering baca-baca Quran, makanya baguslah Mukhtalifun Alwan hari ini memiliki moto bahwa Quran itu adalah solusi kehidupan. Iya. Sebenarnya bisa menjawab semua. Betul ya. Waduh. Kenapa enggak saya baca nih? Jadi sampaikan wala khauf alaihim walahum yahzanun. Nggak usah kalian ragu, khawatir, kan gitu kan. Apalagi sedih kan. Aduh, nggak usah lah. Oke lah Bang, kayaknya udah jelas ini semuanya nih di sini. Jelas sudah, terang sudah. Ya udah kalau selesai, ya udah selesai. Saya pikir menjawab lah itu ya. Ada pesan lagi Bang? Nggak ada lah, udahlah. Kalau itu pertanyaannya kan ringan aja, jawabannya memang dari Allah langsung kan. Iya, aduh. Oke Bang, karena sudah terang semuanya Bang, terima kasih Bang atas jawabannya. Ya. Jadi saya nanti bisa sampaikan, ataupun nanti teman-teman saya yang ada di rumah bisa lihat video ini. Ini sudah terjawab semuanya oleh Bang Budi. Jangan ragu, pasti dibalas Allah. Tapi kuncinya cuma 2. Man amana billah
kemudian wal yaumil akhir. Itu kalau mau nyampe ke sana. Itu saja barangkali video kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.